Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini akan membicarakan tentang pembangunan Kabupaten Blora berkelanjutan. Pemirsa, sudah bersama saya ini Bapak Bupati Blora, Bapak Arif Rahman, yang belakangan ini sibuknya luar biasa, tapi itu semua dicurahkan untuk pembangunan Kabupaten Blora. Belum lama atau barusan tempo hari kedatangan Wakapolri yang pulang kampung ke sana juga untuk pembangunan Kabupaten Blora, dan Pak Arif Rahman selalu mendampingi. Apa kabar Pak Arif? Siap. Pak Yai saya ini, Mas Bayhaki ini senior saya, mentor saya ini. Sibuknya luar biasa Pak Arif. Alhamdulillah. Iya. Sekarang ini pemirsa, Pak Arif itu dalam perjalanan ke Jakarta, kami bajak di Semarang, dan pengambilan gambar ini ada di studio Jawa Pos TV di Semarang. Iya, siap. Sehat Pak Arif ya? Alhamdulillah Mas Bayhaki. Ya. Blora berkelanjutan Pak Arif. Ini nampaknya ini semakin ke belakang, semakin kenceng juga. Dan Pak Arif masih terus kenceng berkonsentrasi antara lain untuk pembangunan jalan di Kabupaten Blora. Kondisinya sekarang bagaimana Pak Arif? Jadi alhamdulillah Mas Bayhaki, bahwasanya ketika kami dulu mau maju di Pilkada di 2015 ya, 2016 kami dulu wakil bupati sampai 2021, terus di 2021 kami mendapat mandat menjadi bupati ya. Ya. Jadi dari ketika kita tanya ke Pak masyarakat, harapannya apa? Ya. Harapannya ya jalan mulus. Nah, makanya tagline kita dulu jalannya halus, banyune lancar terus. Nah, ya. Tentunya kita wujudkan. Memang kita ini kan mestinya 5 tahun ya Mas Bayhaki, ya. Tapi karena aturan undang-undang kita akhirnya 3,5 tahun. Efektif kita hanya 3 tahun. 3 tahun, ya. Yang mana ekspektasi masyarakat ini kan sangat luar biasa, sehingga kami bagaimana dengan sekuat tenaga, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, akhirnya kita kolaborasi APBD provinsi dan APBN lewat Impres Jalan. Ya. Alhamdulillah perhatian dari Pak Presiden luar biasa, sehingga sampai akhir ini 3 tahun ini ya hampir 1,1 triliun anggaran yang kita konsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Ya. Ya, dari kondisi yang ada ya dari 100% yang rusak ya kita sudah hampir 60%. 60% ya. Sampai 60%. Ya, ya. Kami juga mohon maaf belum bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Ya. Tentunya ini masih menjadi, kita sudah survei lagi, ya isu soal infrastruktur masih menjadi topik yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi istilahnya kalau kita tanya rakyat, hal sederhana, kita ini dianggap bekerja bupati, kalau kita ini bangun jalan. Jadi itu, jalannya halus, ya ini masyarakat juga kita sampaikan, mohon maaf kita ini ya keterbatasan anggaran. Tapi alhamdulillah ruas-ruas utama yang menembus akses ke mana Ngawi dan sebagainya sudah bisa terbangun dengan baik. Nah, memang masih ada PR utama, ini jalan-jalan provinsi. Kita sudah lapor beberapa kali ruas seperti Ngawen, Japa, Todanan, terus kemudian Ladu Blatung arah Cepu, ini masih menjadi PR kita. Dan kita berharap nanti semoga di 2025 dengan kondisi keuangan kita yang membaik, kami yakin ini bisa diselesaikan. Blora ini pemirsa itu berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau ke timur itu wilayahnya Bojonegoro, kalau agak ke selatan itu wilayahnya Ngawi gitu. Sehingga Tuban Rembang ya. Jalan-jalannya itu penghubung antar wilayah itu panjang-panjang gitu. Dan itu banyak jalan provinsi yang di sana, dan tentu saja tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Tapi strategi apa Pak Arif untuk bisa memuluskan jalan itu? Jadi kuncinya di kolaborasi Mas Bayhaki. Kita tidak bisa sendiri, makanya di wilayah Jawa Timur kita punya tetangga Bojonegoro. Nah, kita ajak mereka untuk ayo kita perbatasan, akhirnya dibangunlah jembatan antar penghubung, plus jalannya, terus dengan Tuban kita ajak kolaborasi juga,
dengan Ngawi kita ajak kolaborasi juga. Jadi kalau dengan kolaborasi ini ya kita PR yang ada insya Allah bisa terselesaikan. Termasuk dengan pemerintah pusat. Perhatian tadi saya sampaikan Pak Jokowi lewat Pak Mensesnek, Pak Pratik, Pak Basuki ini luar biasa terhadap Blora. Jadi dengan kolaborasi ini akhirnya ya sedikit demi sedikit harapan masyarakat bisa kita penuhi. Termasuk kami mengajak juga dari desa melalui dana desa, tolong fokus ya sesuai tanggung jawabnya. Kalau ini jalan desa, jalan lingkungan itu kan tanggung jawabnya Kades ya. Difokuskan dulu bagaimana nih membangun jalan desa melalui pavingisasi atau di beton atau di aspal, monggo. Nah ini jadi skema dari tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai pusat ini kita kolaborasi bersama-sama. Di Blora itu juga unik ya pemirsa. Wilayahnya itu sebagian besar itu adalah hutan. Tentu jalannya itu lantas melewati hutan itu dan itu panjang sekali, bisa tidak efektif. Nah ini bagaimana menyelesaikan jalan-jalan yang seperti itu Pak Bupati? Nah, jadi memang ada sebagian ya tadi wilayah kita ini kan di Jawa, tapi kita ini separuh kita ini wilayah hutan. Nah, termasuk kita minta izin ke Perhutani. Bagaimana ruas-ruas jalan di dalam hutan ini juga bisa kita bangun melalui skema dana desa, terus kemudian APBD kabupaten, provinsi, dan seperti halnya ruas dari Randu, Blatung, arah Getas, arah Ngawi ini kan di sepanjang hutan ini, tapi bisa tembus. Jadi dengan dibukanya akses ini berdampak pada perekonomian juga. Jadi alhamdulillah sekarang orang kalau mau ke Ngawi ke tol ini tidak harus lewat Cepu, tapi lewat jalan tembus dari Blora, Randu Blatung, Getas, Ngawi. Nah ini menyusuri sepanjang hutan semua. Nah, tentunya kita ya terus nanti ke depan mohon dukungannya agar kolaborasi ini bisa kita lanjutkan karena kita sadar bahwa kemampuan kita ini terbatas. Sehingga kita juga bekerja sama dengan semua stakeholder untuk menyelesaikan PR ini, termasuk dengan Perhutani kita juga minta karena ini wilayahnya di dalam kawasan hutan untuk bagaimana ikut andil untuk membangun jalan yang ada di kawasan hutan. Hubungan dengan pemerintah pusat Pak Arief Rahman itu juga luar biasa juga untuk pembangunan jalan ini. Dan kabarnya Pak Arief akan ada impres pembangunan jalan di Kabupaten Blora lagi. Perkembangannya seperti apa Pak Arief? Ini yang terbaru nanti kita masih ada PR sedikit yang nembus Ngawi itu. Terus nanti ada yang satu lagi dari arah Cabak, Bleboh sampai ke perbatasan Bojonegoro. Nah ini juga kita mohonkan untuk bisa dibangun dari impres jalan. Jadi komitmen Pak Presiden Jokowi ini luar biasa ya, dalam rangka membantu daerah untuk membuka akses ini. Karena tadi kuncinya aksesibilitas. Kalau aksesnya bagus, ini dampaknya ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi sektor lain, pendidikan, ketika jalannya bagus, orang mau ke sekolah juga lancar. Kesehatan. Jadi dulu ada cerita yang di desa pedalaman ini ketika mau melahirkan kadang sampai meninggal, mohon maaf karena jalannya tidak tembus. Ya alhamdulillah walaupun masih di Makadam sudah bisa tembus. Dan juga sektor yang lain otomatis ketika jalan dibangun ini harga tanah juga mulai membaik. Dan juga investor mulai melirik. Khususnya di kawasan selatan ini kan akhirnya berdiri rumah sakit, terus kemudian pasarnya jadi ramai. Nah ini efek yang memang multi efek ya. Jadi kunci pembangunan kita fokus infrastruktur ini tentunya kita akan lanjutkan ke depan biar masyarakat ini harapannya bisa kita penuhi. Jadi, Pak Arief masa jabatan itu kan tinggal sebentar lagi karena yang semula dari 5 tahun dimamatkan menjadi 3,5 tahun. Nah, lantas bagaimana menyelesaikan target-target pembangunan jalan ini? Jadi kita masih ada 1 tahun anggaran ini, walaupun belum merata, ya ini coba kita teruskan lagi sambil kita kasih pemahaman kepada masyarakat bahwa memang istilahnya orang Jawa itu
Atikara Bondo Cupet. Maunya kita itu mau kita selesaikan semua, tapi ya karena keterbatasan negara kami mohon maaf. Nah, nanti terus insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di 2025 dan seterusnya. Pemirsa, menarik sekali perbincangan tentang pembangunan Blora berkelanjutan ini dengan Pak Bupatinya langsung, Pak Arief Rahman. Untuk melanjutkan kita jeda sejenak, tetap di Jawa Post TV. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis, dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Pemirsa Jawa Post TV, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang pembangunan Kabupaten Blora berkelanjutan bersama Bupati Bapak Arief Rahman. Pak Arief, selain jalan, sekarang ini pemerintah Kabupaten Blora itu berkonsentrasi tentang pembangunan Cepu Raya. Cepu itu satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bojonegoro. Pak Arief itu belakangan ini mengobarkan Cepu Raya. Kayak apa itu perkembangannya sekarang, Pak Arief? Jadi alhamdulillah, jadi ide Cepu Raya ini sebenarnya muncul ketika kami ngopi bareng dengan Pak Mensesnek. Kebetulan beliau ini aslinya Bojonegoro tapi lebih dekat dengan Cepu. Beliau ini aslinya di Dolok Gede. Beliau kalau pulang sering ngajak ngopi kita. Terus beliau tanya kira-kira konsep pembangunan yang seperti apa yang diinginkan. Kita ada blok Cepu kan. Nah, itu ada blok Cepu, kemudian itu minyak itu. Nah, kemudian kalau bisa nama Cepu ini kan sudah mendunia ya. Cepu ini bagian dari kecamatan kami di Blora, tapi lebih terkenal Cepunya lah. Nah, zaman dulu minyak sampai sekarang ini masih menjadi ikon minyak lah. Nah, akhirnya Pak Pratek ini kan hubungan dengan Cepu ini sangat kental beliau. Jadi beliau ini sekolahnya di Padangan. Jadi cerita ke saya dulu, kalau saya istilahnya ibu saya pasarnya ya di Cepu. Nah, terus kemudian di tempat beliau itu banknya juga Cepu. Jadi Cepu ini sudah istilahnya beyond, sudah nggak mengenal teritori lagi. Sehingga ide akhirnya gagasan Cepu Raya bahwa konsep pembangunan ini kawasan yang mana ini melibatkan Bojonegoro, terus kemudian Tuban, terus kemudian Ngawi dan juga Blora sendiri. Nah, di sana itu sebenarnya udah ada embrionya. Embrionya itu ada pusat diklat, Pusdiklat Migas, yang mana setiap tahun itu hampir sekitar 30.000 orang untuk sertifikasi migas, pelatihan migas di Cepu ini. Dan juga ada PMAK Migas, itu Politeknik. Jadi sekolah migas itu adanya di Cepu ini, maksudnya hampir 1.000. Pak Pratik punya ide, ayo kita bangun kawasan Cepu Raya untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang melibatkan daerah-daerah di sekitarnya ini. Jadi awali dari branding untuk vokasi. Jadi kalau sekarang jumlah pelatihannya itu sekitar 30.000, nanti kalau bisa di-up 50.000, 100.000, ini kan akan membuat ekonomi ini berkembang, pertumbuhan ekonominya akan jalan.
karena begitu banyak orang yang datang ke Cepu untuk pelatihan, sertifikasi, ini kan efeknya pasti luar biasa. Sehingga terminalnya sekarang, terima kasih Pak Presiden, ini terminal bisnya sudah tipe A, terus stasiun kereta api dan sebagainya. Dan kita ajak semua stakeholder termasuk Perhutani, Pertamina, terus kemudian Kementerian SDM untuk kita kolaborasi ini. Nah ini sekarang tahapannya untuk penyusunan desain penataan kawasan Cepu Raya ini. Nah, sambil nanti yang terdekat adalah tadi vokasi ini, bagaimana nanti termasuk PMAK Migas Politeknik ke depan bisa saja menjadi Migas University atau apa. Nah, termasuk di sektor wisatanya, karena di sekitar Cepu ini ada sumur-sumur tua, sumur Anggo, ini yang bisa menjadi wisata edukasi migas. Nah, jadi memang basisnya kita dari Cepu Raya ini nantinya bisa menjadi contoh untuk bagaimana kawasan ini hadir, melibatkan tadi kabupaten-kabupaten sekitarnya untuk biar ini Cepu ini terangkat menjadi kawasan ekonomi baru. Tadi saya garis bawahi pemirsa, pembangunan Cepu Raya itu untuk meningkatkan ekonomi kawasan. Cepu itu memang dulu sudah pernah sangat maju ya Pak ya, melebihi perkembangan Blora sendiri. Hotel-hotel berbintang di sana itu juga sudah bertebaran karena memang industri minyak di sana sangat besar. Nanti akan seperti apa? Cepu itu akan menjadi kayak semacam New York-nya Amerika atau seperti apa? Menjadi tempat pertumbuhan perkembangan ekonomi, kemudian pusat pemerintahan tetap ada di Blora atau seperti apa, Pak? Jadi kami diskusi dengan Pak Mensesnek, Pak Pratik ini kayak semacam IKN ini kan menjadi pusat ekonomi baru juga. Tapi kan tidak harus bikin bupati di sana atau wali kota di sana. Jadi secara administratif tetap nanti ikutnya kabupatennya Blora. Tapi secara ekonomi memang didesain untuk dirancang bahwa dari Cepu ini akan muncul jadi melibatkan juga sektor yang lain, ada pertanian, peternakan. Jadi tidak hanya dari sisi migas saja. Jadi segala potensi yang ada di Cepu dan sekitarnya, potensinya apa ini kita gali juga. Nah, tapi memang brandnya memang ini kan migas, termasuk kita tata kawasan geoheritage geopark internasional. Yang mana memang ini kan Blora Cepu ini kan kawasan minyak ya. Nah, kemarin kajian dari UPN nanti kita desain bahwa membentang antara Blora Cepu ini, Blora Cepu Bojonegoro ini menjadi kawasan geoheritage geopark internasional yang luar biasa. Yang istilahnya brandnya soal migas. Jadi bicara minyak dan gas nanti indoor maupun outdoor itu belajarnya ya di Cepu. Nah, kayak di mana Malaysia ini kan ada apa itu tower yang itu. Nah itu nanti di Cepu lah orang ketika mau belajar migas ya bisa datang ke Cepu. Nah, termasuk tadi ternyata potensi geoparknya luar biasa. Termasuk wisatanya kan kita ada namanya Samin ya. Samin ini di kawasan Cepu juga. Nah, mana Samin ini sangat luar biasa. Nah ini bisa sebagai wisata budaya dan sebagainya. Ini bisa, belum kulinernya. Jadi kalau kuliner di kawasan Cepu Raya ini juga sangat legend sekali. Jadi berbagai macam kuliner, wisata budaya, keseniannya, termasuk barongan, ada tayub, ada ketoprak dan sebagainya. Ini kita angkat juga. Termasuk wisata yang lain ada di Cepu ini ada lokomotor yang tinggalan zaman Belanda dulu, Jerman dulu. Nah, ini kereta bahagia. Ini kalau bisa kita hidupkan lagi, ini juga akan menjadi wisata yang menarik. Karena dulu untuk ngangkut hutan di kayu. Nah, sekarang memang kondisinya mangkrak. Ini kita bikin kajian, nanti kita dorong untuk menjadi wisata edukasi. Nah, potensi-potensi yang ada di Cepu ini coba kita angkat lah, biar memang bisa menjadi referensi baik tingkat nasional maupun internasional. Ini harapan kita. Luar biasa, konsepnya menyeluruh dan terintegrasi. Itu
nanti tentu akan melibatkan banyak pihak, Pak Bupati. Seperti apa atau pihak-pihak mana saja yang harus terlibat dalam pembangunan Cepu Raya itu? Jadi lead-nya ini kan kita antara Kementerian SDM atau Kemenko Perekonomian. Jadi kita memang sedang memamparkan kira-kira apakah nanti perlu semacam impres atau apa. Nah, ini kita sedang ajukan ini. Nah, memang kita awali dari pembahasan tata ruangnya dulu, ini mau dikonsep seperti apa kan gitu kan. Ya. Nah, termasuk juga investor yang sudah berminat ini juga sudah mulai tertarik untuk pengembangan pendidikan vokasi tadi. Selain di bidang migas, ini kan kita punya bandara ini. Nah, Ngloram itu lah nanti mungkin menjadi sekolah penerbangan dan sebagainya. Jadi potensi-potensi yang istilahnya ada di Cepu dan sekitarnya ini coba kita ramu. Kita ada perhutani juga di kawasan Cepu, itu ada dulu pusat pelatihan Pusdiklat Perhutani. Nah, kita juga mau desain, orang mau bicara soal kayu jati, soal perhutani, nanti kalau bisa ya di Cepu juga, karena kita kan kayu jatinya terkenal. Jadi Pertamina mungkin dengan Pusdiklatnya, penelitiannya, sehingga orang datang ke Cepu juga belajar soal kayu, soal kehutanan. Nah, ini kan juga potensi juga ya, menggabungkan ini antara SDM, perhutani, ada KAI juga. Jadi dengan Pemkab ini kita berupaya untuk bersinergi. Jadi memang tidak bisa kerja sendiri. Nah, kita mohonkan nanti Pak Mensesnek agar ini bisa ditarik ke Jakarta untuk disinkronkan lewat Menko Perekonomian atau Kementerian SDM menjadi lead untuk pengembangan Cepu Raya ini. Tentunya kami dari Pemda akan mendukung sesuai dengan kemampuan kami untuk mendukung agar Cepu Raya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa pemirsa, ini apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Blora Arif Rohman. Ini kader NU yang sekarang ini lagi moncer untuk pembangunan di Kabupaten Blora ini. Semakin menarik pemirsa tentu saja, tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan tentang pembangunan Kabupaten Blora berkelanjutan bersama Bupati Bapak Arif Rohman. Pak Arif, selain yang telah disampaikan pembangunan infrastruktur, kemudian belakangan mengaktualisasi Cepu Raya, pembangunan SDM tentu mendapatkan perhatian yang sangat serius di Blora ini, dan Pak Arif strateginya itu belajar sisan ngaji. Pemirsa, belajar sisan ngaji itu artinya belajar di sekolah ini sambil mengaji, mengintegrasikan itu ilmu pengetahuannya dengan spiritual keagamaannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak Arif ini kader NU yang luar biasa. Nah,
penerapan sekolah sisan ngaji itu seperti apa, Pak Arief? Ya, jadi gini, kita sadar bahwasanya pembangunan infrastruktur fisik ini penting. Ya. Tapi pembangunan sumber daya manusia ini tidak kalah pentingnya juga. Ya. Jadi kita istilahnya investasi masa depan kita. Ya. Jadi ada Profesor Asli Blora ini mengatakan kepada saya bahwa kunci salah satu untuk pengentasan kemiskinan ini lewat pendidikan. Ya. Jadi beliau cerita dulu rumahnya itu di desa pinggir hutan, tapi karena mau sekolah, akhirnya bisa jadi profesor. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi dekan, ini karena pendidikan. Oleh karena itu SDM menjadi prioritas kami juga, agar ke depan bisa terus kita dukung dan kita kembangkan. Nah, termasuk kami juga menangkap fenomena di masyarakat tentang pendidikan yang ada di sekolah-sekolah negeri. Ini kan penekanannya memang pendidikan umum ya. Ya. Nah, ini kita coba kolaborasi karena tantangan anak-anak kita ke depan ini sangat luar biasa, Mas Bayaki. Ya. Sehingga anak-anak ini harus dibekali selain ilmu umum ini ilmu agama. Sehingga kita setelah menerima masukan sesepuh, para kiai, ustadz dan juga dari pendeta juga, ini bagaimana nilai-nilai agama ini dimasukkan, ada nilai tambahan. Karena kalau hanya sesuai dengan yang ada ini jamnya hanya sedikit. Akhirnya kita launching program sekolah sisan ngaji. Bagaimana anak-anak kita ini selain ilmu umum, ilmu agamanya kita kasih muatan. Jadi ketika anak-anak yang sekolah di SD negeri, SMP negeri ini kita beri tambahan jam agama, terus kemudian ada juga nanti akhlak, budi pekerti, yang mana ini menjadi basis dia, modal dia ketika nanti akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, termasuk ketika mau keluar kota, kalau dibekali dengan ilmu agama ini kan saya rasa akan bagus. Nah, kalau itu sekolahnya swasta yang Islam, sekarang ini sudah pasti dapat. Tapi kalau di negeri, kalau kita tidak punya kebijakan itu kan tentunya ini harus kita terapkan kebijakan ini. Sehingga sekarang ini sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama ini minatnya sangat luar biasa. Karena orang tua sekarang ini kan butuh ketika anaknya ini, ada ngajinya, ini lebih menjadi nilai tambah. Sehingga yang sekolah swasta antri nolak-nolak, sementara sekolah negeri siswanya semakin berkurang karena muatan nilai agama ini kurang. Jadi kita selain itu juga ada program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, agar bisa punya kesempatan untuk kuliah. Karena menurut data itu dari lulusan SLTA yang di Blora itu yang kuliah itu paling sekitar 30%-an. Nah, ini mau kita tingkatkan di atas 50%. Kita ada 1 desa 2 sarjana. Terus kemudian untuk perangkat desa, pegiat desa kita ada RPL. Bagaimana SDM dia juga dinaikkan, SDM desa ini. Nah, mestinya kuliahnya 4 tahun, kalau RPL ini dengan UNES ini hanya 2 tahun. Rekognisi pembelajaran lampu. Nah, jadi kita program beasiswa ini dengan melibatkan Basnas, CSR, perusahaan dan sebagainya. Tadi saya habis dari Politeknik PUPR, ini ada anak SMA hafid 30 juz, perempuan pengen kuliah di teknik, akhirnya dapat kita kasih beasiswa. Ini salah satu contoh saja bahwa pendidikan ini penting, sehingga kami kerjasama ini hampir dengan 60 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang mana anak-anak kami punya kesempatan untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Lewat pendidikan lah kami investasi masa depan untuk mengangkat Blora bisa maju ini, ya lewat pendidikan ini. Jadi ini tentunya ke depan akan masih menjadi prioritas kita untuk SDM kita biar semakin meningkat ke depannya. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Blora selain tingkat pendidikannya tadi, Pak Bupati, tentu akan berhadapan dengan anak-anak dari golongan tidak mampu, anak-anak yang miskin, terutama mereka yang yatim dan piatu. Bagaimana menangani ini, Pak Bupati? Jadi gini, kita juga sudah selain anggaran APBD, kita lewat Basnas ini membantu yang berhak tersebut. Kita alhamdulillah Basnas kita aktif membantu di sektor pendidikan ini, anak-anak yang tidak mampu, anak yatim ini kita support untuk kita kasih beasiswa. Jadi kita anggaran pendidikan ke depan tentunya akan kita terus tingkatkan. Intinya tidak boleh anak-anak yang berprestasi
tapi punya potensi hanya alasan ekonomi dia tidak lanjut sekolah maupun lanjut kuliah. Sehingga kita juga berupaya angka tidak ATS yang ada di Blora ini terus kita dampingi biar dia bisa mau sekolah lagi. Selain sekolah formal mungkin juga kejar paket dan sebagainya. Jadi ASN kita minta untuk mendampingi yang anak-anak yang putus sekolah ini. Angka tidak sekolah kita ini ya sekitar 2.000-3.000 anak ternyata. Tapi kita minta semua nanti harus bisa kembali ke sekolah. Memang pasca COVID kemarin ada peningkatan. Nah ini kita coba untuk biar mereka bisa punya hak untuk bisa bersekolah. Selain itu juga akses kesehatan ini Mas Behaki. Ya, ada 2 rumah sakit baru di Blora. Ya betul. Jadi atas kerjasama dengan Mabes Polri, Diaspora yang di Blora, Pak Kapolri, Pak Kabak Intelkam ini bangun rumah sakit Bayangkara di wilayah Blora bagian barat. Nah ini semoga juga membantu pelayanan kesehatan. Terus di wilayah selatan kita ada rumah sakit Radu Blatung, RSUD. RSUD ya Pak itu ya? RSUD Samit Soro Sendiko. Ya. Itu juga untuk mendekatkan pelayanan di bidang kesehatan. Jadi kita concern terhadap itu juga karena ketika hak tentang pendidikan, kesehatan ini bisa kita bantu, masyarakat tentunya akan lebih terlayani ke depan. Ya. Pak Arief, dengar-dengar ini Pak Arief itu kan karena masih 1 periode dan juga hasilnya di Blora itu nyata, Pak Arief itu juga diharapkan masyarakat untuk maju lagi sebagai calon bupati di Blora. Kayak apa Pak Arief? Ya, jadi alhamdulillah memang kalau dari sisi survei, kepuasan publik maupun elektabilitas ini ya alhamdulillah ya mendekati di atas 70% ya. Saya memang ketika itu harus tanya masyarakat, masih menghendaki enggak? Kalau memang menghendaki diamani para tokoh, para kiai, sesepuh-sesepuh, ya kita niatnya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat ya bismillah untuk kembali melanjutkan itu. Nah, jadi kita mohon doanya juga Mas Behaki karena PR-nya Blora masih banyak, tentunya kita sesarengan bangun Blora ini biar berkelanjutan. Termasuk dalam hal pasangan ini kebetulan kami juga sudah menemukan sosok yang senior, namanya Ibu Sri Stiorini. Kebetulan beliau ini kakak kandungnya Pak Wakapolri. Memang saya minta beliau untuk mendampingi kami untuk bagaimana PR ini harus mendapat dukungan dari pusat, provinsi, diaspora, orang-orang Blora yang sukses untuk peduli terhadap kampung halamannya. Nah, sehingga ya kita nanti bisa meninggalkan legacy sesuatu yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Nah, prioritas nanti kalau terpilih, prioritas yang akan ditangani oleh Pak Arief itu apa Pak? Jadi memang selain infrastruktur, SDM di dalamnya tadi ada pendidikan, kesehatan, macam-macam. Memang kita harus merambah untuk bagaimana investasi agar banyak yang terserap untuk pengangguran, tenaga kerja. Lah, memang kita prioritaskan untuk basis pertanian, peternakan, perikanan yang menjadi basis kami untuk kita kembangkan. Sehingga anak-anak yang nganggur, anak-anak muda ini nanti bisa kita rekrut untuk mau bertani dan juga mau beternak, ini harapan kita. Jadi ini menjadi tema utama yang memang diinginkan masyarakat karena masyarakat kami ini mayoritas petani, sehingga persoalan pupuk, persoalan bibit dan sebagainya nanti bisa kita atasi bersama-sama. Pemirsa, menarik sekali perbincangan dengan Pak Bupati Blora ini mengenai pembangunan Kabupaten Blora berkelanjutan. Sangat filosofis, konseptual, strategis, dan teknis yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Saya Behaki, sampai jumpa pada episode berikutnya.